Ini bukan cuma sekedar cerita soal sepak bola loh, ini adalah sebuah pertarungan. Di lapangan hijau, di media sosial, dan bahkan di koridor kekuasaan. Sebuah permainan kebencian, di mana satu orang pemain berhadapan dengan satu sistem utuh. Nah, kata-kata yang sangat tajam ini datang langsung dari bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Pernyataannya ini yang memicu percakapan di seluruh dunia dan membuka sebuah masalah yang ternyata jauh lebih dalam di dunia sepak bola. Inilah pertanyaan utamanya kan. Gimana ceritanya seorang superstar sepak bola justru jadi target kebencian yang begitu masif? Yuk kita coba urai satu persatu. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu panggungnya. Siapa sih sosok yang ada di tengah-tengah badai ini? Dia ini bukan pemain biasa. Vinicius itu udah jadi fenomena global. Seorang talenta muda yang di pundaknya itu ada harapan jutaan penggemar. Baik untuk klubnya, Real Madrid, maupun untuk negaranya, Brasil. Tapi ya gitu, jadi bintang kelas dunia itu ada harganya. Anda itu kayak hidup di bawah mikroskop raksasa. Setiap operan, setiap tendangan, setiap keputusan di lapangan, semuanya dinilai, dikritik, dan jadi bahan perdebatan tanpa henti. Dan kritikannya itu bisa pedas banget. Coba perhatikan kutipan ini. Ini adalah kritik yang murni soal performa. Keras, tentu, tapi masih seputar sepak bola. Penting banget buat kita bedain ini dengan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, di sini kelihatan jelas banget gimana data dipakai buat menguliti permainan mereka. Lihat deh kontrasnya. Vini Junior dapat nilai 5 dari 10 karena dianggap gagal di momen-momen penting. Sementara rekan setimnya, Rafinha, dapat nilai 8. Inilah tekanan berbasis data yang mereka hadapi setiap hari. Tapi kemudian, sesuatu berubah drastis. Kritikannya udah bukan lagi soal performa dia di lapangan, tapi bergeser ke warna kulitnya. Disinilah batas itu dilanggar dengan cara yang paling buruk. Inilah momen yang jadi pemicunya. Menit ke-70, Vini nunjuk seorang penonton yang melakukan gestur rasis. Pertandingan langsung berhenti total, suasana jadi kacau. Para pemain saling konfrontasi. Dan puncaknya, yang paling ironis, Vini yang jadi korban, malah dia yang dapat kartu merah. Coba dengarkan apa kata pelatihnya Carlo Ancelotti. Dia menolak ngomongin pertandingan. Fokusnya cuma satu, kebencian rasis yang baru aja dia saksikan. Momen ini mengubah percakapan. Dari yang tadinya soal olahraga, jadi soal kejahatan kebencian. Apa yang terjadi di lapangan itu ternyata baru permulaan. Pertarungan yang sebenarnya justru terjadi secara online, di hadapan publik, di mana kata-kata jadi senjatanya. Di sini konfliknya kelihatan jelas banget. Vini bilang rasisme itu normal di La Liga. Tapi di sisi lain, Presiden La Liga Javier Tebas bukannya mendukung, malah membalas dengan bilang jangan mau dimanipulasi. Ini udah bukan perdebatan lagi, ini pertarungan langsung antara pemain melawan institusi. Lalu, konteks yang lebih dalam mulai muncul ke permukaan. Seorang influencer besar di Brasil menyoroti dugaan afiliasi politik Tebas. Menurutnya, hal inilah yang mungkin menjelaskan kenapa tanggapan dari pihak Liga terasa begitu defensif, bukannya melindungi korban. Jadi, ini jelas bukan cuma soal satu pemain atau satu pertandingan aja. Supaya kita benar-benar paham kenapa ini bisa terus terjadi, kita perlu mundur sebentar dan lihat gambaran yang lebih besar. Ada sebuah konsep yang disebut kolonialitas kekuasaan. Sederhananya begini, gagasan tentang ras itu diciptakan ratusan tahun lalu untuk melegitimasi dominasi, untuk menempatkan satu kelompok di atas yang lain. Nah masalahnya, struktur pemikiran ini tuh nggak bener-bener hilang. Jejaknya masih ada sampai sekarang, termasuk di stadion sepak bola. Hal ini kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai pasar bebas kebencian. Logikanya simpel tapi berbahaya. Saya kan sudah bayar tiket, jadi saya berhak teriak apa saja. Akibatnya, stadion bisa berubah jadi ruang di mana pelecehan seolah-olah diizinkan, dan para pemain yang dianggap sebagai produk hiburan diharapkan untuk diam dan menerima saja. Lingkungan seperti ini jadi makin subur karena cara bisnis sepak bola modern bekerja. Pertandingan itu bukan lagi sekedar olahraga, tapi sudah jadi tontonan global, klub jadi merek waralaba, bahkan jadi perusahaan media. Dan kita, para fans, tanpa sadar jadi prosumer, ikut memproduksi dan menyebarkan konten yang membuat drama ini terus berjalan. Semua ini menciptakan panggung yang jauh lebih besar, baik untuk hiburan maupun untuk kebencian. Tapi sistem ini sekarang mulai ditantang.
Dari level pemerintahan tertinggi sampai tindakan dari pemain itu sendiri, perlawanan pun mulai terbentuk. Masalah ini sampai melampaui dunia olahraga. Pemerintah Brazil sampai turun tangan langsung. Bukan cuma 1, tapi 4 kementerian sekaligus mengeluarkan pernyataan bersama. Ini udah bukan lagi soal sepak bola. Ini sudah jadi insiden diplomatik yang menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang kasus ini. Dan kata-kata itu diikuti dengan aksi nyata. Presiden Brazil ikut angkat bicara. Federasi Sepak Bola Brazil membuat aturan baru yang radikal. Pengurangan poin untuk klub yang suporternya rasis. Dan yang terpenting, akhirnya otoritas Spanyol pun melakukan penangkapan. Dan inilah poin kuncinya. Vinicius Junior menolak untuk sekedar menjadi korban. Dia membalikkan posisi dan justru menjadi seorang pengajar. Dia menggunakan platformnya untuk melakukan apa yang disebut para ahli sebagai kontrapedagogi. Mendidik publik untuk melawan sistem yang menyerangnya. Dan strateginya ini brilian. Dia nggak cuma melawan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Melalui Institut Vini Junior, dia fokus membangun pendidikan untuk anak-anak, bahkan sampai menerbitkan manual anti-rasisme. Jadi, dia nggak cuma berusaha memadamkan api, tapi dia menyerang kebencian langsung di akarnya, ketidaktahuan. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Di tengah benturan antara olahraga, uang, dan sejarah, bisakah suara satu orang pemain benar-benar menulis ulang aturan mainnya? Jawabannya mungkin sedang ditulis saat ini juga, baik di dalam maupun di luar lapangan.